Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teusa Cahyani Diningsi dengan NIM 19 dari kelas PWKB. Di sini saya akan menuntaskan tugas UAS saya di mata kuliah evaluasi sumber daya lahan, yaitu tentang manajemen resiko sumber daya lahan. Nah, maka dari itu, studi kasus yang saya ambil yaitu pengurangan resiko bencana tsunami pantai dengan studi kasus di Pantai Puger, Kabupaten Jember. Next. Nah, pembahasan yang akan saya bahas yaitu yang pertama identifikasi masalah, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga manajemen resiko yang terkait dengan sumber daya lahan, yang keempat yaitu analisa manajemen resiko, yang kelima yaitu alternatif penanganan, dan yang terakhir yaitu langkah penanganan. Next. Nah, yang pertama yaitu identifikasi masalah. Identifikasi masalah ini yaitu Kecamatan Puger termasuk dalam zona pesisir pantai selatan yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia yang mempunyai potensi kerawanan terhadap bencana tsunami. Nah, di Kecamatan Puger ini memiliki 4 desa dan mempunyai daya tarik wisata yaitu Pantai Puger di pesisir Puger yang berupa Pantai Pancer. Selain adanya Pantai Pancer, itu terdapat 4 pelelangan ikan dan adanya upacara larung sesaji atau masyarakat sekitar menyebutnya yaitu petik laut yang dilakukan setiap tanggal 1 Suro. Nah, adanya potensi bencana tsunami di Pantai Puger ini dapat mempengaruhi keselamatan wisatawan dan masyarakat yang berada di pantai. Selain itu, terdapat rencana terkait adanya mitigasi bencana di kawasan pesisir Pantai Puger. Next. Nah, yang kedua yaitu rumusan masalah. Nah, dari hasil identifikasi masalah tersebut muncullah rumusan masalah yaitu belum terdapat rencana terkait mitigasi bencana tsunami di kawasan pesisir Pantai Puger. Next. Nah, yang ketiga yaitu manajemen resiko yang terkait dengan sumber daya lahan. Next. Nah, pengantar dari manajemen ini yaitu dalam pemanfaatan untuk mengatasi mitigasi bencana tsunami yaitu harus sesuai dengan tingkat tsunami dalam artian kawasan strategis yang melibatkan penduduk yang tinggi tidak sesuai bila dialokasikan pada wilayah dengan tingkat risiko tinggi. Sedangkan yang kedua yaitu belum optimal jika rencana pemanfaatan lahan secara umum telah sesuai dengan risiko tsunami, akan tetapi dalam penggunaannya dinilai belum optimal. Yang ketiga yaitu dalam pemanfaatan lahannya yang tidak sesuai dengan tingkat risiko yang ada, tetapi secara ekologis pemanfaatan lahan tersebut masih perlu dipertahankan. Dan yang terakhir yaitu jika tidak sesuai dengan tingkat risiko tsunami dan dinilai kurang mampu, yaitu mencerminkan proses pembangunan. Next. Nah, kaitan manajemen risiko dengan sumber daya lahan yaitu pada studi kasus pada kawasan pesisir Pantai Puger untuk sumber daya lahannya khususnya di Desa Puger Wetan terdapat 3 kategori resiko bencana. Akan tetapi pada tempat yang berada di Puger Wetan, terutama di daerah tempat pelelangan ikan atau TPI dan padanya permukiman di wilayah tersebut mempunyai risiko bencana tsunami yang sedang. Sedangkan di wilayah Puger Kulon mempunyai resiko bencana yang lebih tinggi, maka dari itu perlunya penentuan jalur evakuasi bencana yang didasari kondisi jaringan jalan, lokasi permukiman, lokasi aman dari bencana, jarak dari rawan bencana, dan guna lahan pada titik evakuasi. Next. Nah, yang keempat yaitu analisa manajemen resiko.
Nah, yang selanjutnya yaitu resiko bencana, di mana menurut UU RI nomor 24 tahun 2007 yaitu tentang penanggulangan bencana, resiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat. Next. Nah, untuk mengetahui analisis risiko bencana ini, rumusnya yaitu resiko sama dengan bahaya dikalikan kerentanan dibagi dengan kapasitas. Next. Nah, dari berikut ini merupakan skema resiko bencana, di mana pada skema risiko bencana ini terdapat 3 peta, yaitu peta bahaya tsunami, peta kerentanan, dan peta kapasitas. Nah, pada peta bahaya tsunami ini terdiri yaitu bahaya tinggi, bahaya sedang, dan bahaya rendah. Sedangkan untuk peta kerentanan yaitu kerentanan fisik, kerentanan sosial, dan keterangan ekonomi. Untuk peta kapasitasnya yaitu meliputi pengetahuan terhadap bencana, kebijakan dari pemerintah, rencana tanggap darurat, yang keempat yaitu sistem peringatan dini, dan yang terakhir yaitu mobilisasi sumber daya. Nah, dari 3 peta ini yaitu menghasilkan suatu analisis resiko bencana dengan teknik pembobotan dan overlay peta bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Nah, maka dari itu muncullah dengan kategori kawasan risiko bencana tinggi, sedang, dan rendah. Next. Nah, pada risiko bencana yang berada di studi kasus yaitu bencana tsunami yang dipengaruhi oleh tingkat kerentanan bahaya yang akan terjadi dan tingkat kapasitas masyarakat dan wisatawan. Untuk hasilnya resiko bencana di pesisir pantai Puger sesuai yang pada skema yang sebelumnya. Yang pertama itu bahaya tsunami, di mana menurut BMKG terdapat klasifikasi kategori tsunami yang berada dengan kategori bahaya yang tinggi yaitu Puger Kulon yang hanya sebagian, Mojosari, Mojomulyo. Sedangkan untuk kategori bahaya sedang yaitu Mojosari, Mojomulyo, Puger Kulon, dan Puger Wetan. Sedangkan untuk kategori bahaya rendah yaitu di Mojosari, Mojomulyo, Puger, dan Puger Wetan. Nah, masing-masing dengan pajak desa ini sudah ditentukan dengan luasnya. Next. Nah, berikut merupakan peta bahaya tsunami pesisir pantai Puger, di mana yang berwarna hijau yaitu peta bahaya tsunami yang hijau yaitu berarti rendah, yang kuning yaitu sedang, dan yang merah yaitu tinggi. Nah, yang hijau ini ada yang di Desa Mojomulyo, terus ada yang kuning lebih dominasi dengan Desa Mojomulyo, Desa Mojosari, dan Desa Puger Kulon. Sedangkan yang di warna merah yaitu di pesisir pantai Pancer. Next. Nah, berikut merupakan hasil perhitungan kerentanan, di mana kerentanan merupakan suatu kondisi yang ditentukan oleh faktor-faktor atau proses-proses sosial yaitu proses sosial, ekonomi, dan sosial budaya, serta lingkungan yang mengakibatkan peningkatan kerawanan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana. Itu merupakan definisi dari Badan Koordinasi Nasional pada tahun 2007. Nah, pada pada tabel ini yaitu penilaian tingkat kerentanan digunakan yaitu kerentanan fisik, sosial, dan kerentanan ekonomi. Nah, berdasarkan pada tabel tersebut menunjukkan bahwa Desa Puger Kulon termasuk dalam klasifikasi sedang,
Sedangkan Desa Puger Wetan dengan klasifikasi rendah, Mojosari dengan klasifikasi tinggi, dan Mojomulyo juga mempunyai klasifikasi kerentanan tinggi. Next. Nah, sedangkan untuk kapasitas, di mana kapasitas merupakan kekuatan dan potensi yang dimiliki oleh perorangan, keluarga, dan masyarakat yang mampu mengurangi siapsiagaan, menanggapi dengan cepat dan segera pulih dari suatu kedaruratan bencana. Nah, pada tabel kapasitas ini menunjukkan bahwa Desa Puger Kulon dan Desa Puger Wetan itu termasuk tingkat klasifikasinya itu siap dalam menghadapi bencana tsunami. Kemudian untuk Desa Mojomulyo dan Mojosari termasuk klasifikasi tidak siap, dikarenakan pada Desa Puger Kulon dan Puger Wetan sendiri sudah pernah melakukan sosialisasi ataupun pelatihan yang terkait dengan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Sedangkan untuk Desa Mojomulyo dan Mojosari itu belum pernah melakukan sosialisasi ataupun pelatihan terhadap bencana. Next. Nah, yang kelima yaitu alternatif penanganan. Nah, alternatif penanganan atau mitigasi bencana yaitu merupakan suatu kegiatan yang penting dalam penanggulangan bencana atau mengantisipasi dampak yang akan ditimbulkan oleh bencana tersebut. Next. Nah, pada mitigasi bencana ini terbagi menjadi dua, yaitu struktural dan non-struktural. Nah, untuk struktural sendiri yaitu melakukan upaya teknis baik secara alami maupun buatan, seperti halnya melakukan penanaman mangrove yang bertujuan untuk mencegah bencana tsunami. Nah, sedangkan untuk non-struktural yaitu upaya non-teknis yang menyangkut penyesuaian dan pengaturan tentang kegiatan manusia yang sesuai dengan upaya mitigasi struktural maupun upaya lainnya, seperti halnya kebijakan mengenai eksplorasi dan kegiatan perekonomian di kawasan pesisir. Next. Nah, kesimpulan dari alternatif penanganan sendiri yaitu pada studi kasus pada kawasan pesisir di Pantai Puger yaitu melakukan mitigasi bencana, di mana mitigasi bencana ini melakukan dengan cara struktural dan non-struktural, di mana untuk strukturalnya sendiri melakukan penanaman mangrove di pesisir kawasan Pantai Puger. Sedangkan untuk non-struktural sendiri melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat yang bertujuan untuk melakukan penanggulangan bencana sebelum mengakibatkan kerusakan pada wilayah di sekitar pantai atau di wilayah sekitarnya. Next. Nah, yang keenam yaitu langkah penanganan. Nah, terdapat dalam langkah penanganan dalam mitigasi bencana ada 4, yaitu yang pertama menerbitkan wilayah rawan bencana, yang kedua yaitu memasang rambu-rambu peringatan bahaya dan larangan di wilayah rawan bencana, yang ketiga yaitu mengembangkan sumber daya manusia satuan pelaksana, dan yang terakhir yaitu mengadakan pelatihan penanggulangan bencana kepada masyarakat di wilayah yang rawan bencana. Yang selanjutnya yaitu langkah pengurangan bencana tsunami pada wilayah studi kasus, yaitu yang pertama melakukan peningkatan kewaspadaan dan kesiapsiagaan terhadap bahaya tsunami untuk masyarakat sekitar. Yang kedua yaitu pendidikan kepada masyarakat itu sangat penting sehingga masyarakat dapat mengenal bahaya tsunami. Sedangkan yang ketiga yaitu pembangunan tsunami dengan metode early warning system. Yang keempat yaitu pembangunan tembok penahan tsunami pada garis pantai yang beresiko. Dan yang kelima yaitu penanaman mangrove serta tanaman lainnya sepanjang garis pantai merendam gaya air tsunami. Dan yang terakhir yaitu pembangunan tempat evakuasi yang aman di sekitar daerah permukiman. Next.
Nah, kesimpulan dari penjelasan yang saya jelaskan tadi yaitu berdasarkan hasil resiko bencana terdapat 2 desa yang punya resiko tinggi yaitu Desa Mojosari dan Desa Mojomulyo. Sedangkan untuk Desa Puger Kulon yaitu mempunyai resiko bencana tinggi, sedang dan rendah terhadap bencana tsunami. Nah, kaitannya resiko bencana dengan sumber daya lahan di kawasan pesisir Kecamatan Puger yaitu memadai dikarenakan pada kecamatan tersebut sudah memiliki 13 titik evakuasi. Nah, dari titik 13 evakuasi ini yaitu berupa lahan kosong atau gundukan bukit dan lapangan untuk menghindari bencana tsunami. Dan yang untuk alternatif penanganan yang perlu dilakukan pada kawasan pesisir pantai Puger yaitu perlunya penanaman mangrove secara berkala untuk pengurangan terjadinya tsunami pada kawasan tersebut. Next. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf apabila salah kata atau ucapan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.